Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP tentunya. Oke, saat ini saya akan langsung saja memberikan informasi nih. Setelah kita melihat dua seri MotoGP yang sudah kita tonton ya, yang pertama ada di Algarve di Portugal dan yang kedua ada di Argentina kemarin, yang sama-sama ada drama di sana. Oke, kita sudah menyaksikannya dan ya saya tidak bisa banyak ngomong ya, terutama kemarin kita menyaksikan begitu tragisnya yang terjadi di Algarve waktu di long race-nya ya, dan akhirnya ada sesuatu penalti yang diberikan kepada Marc Marquez. Namun Luca Marini juga ada insiden terjadi sampai yang namanya Enea Bastian ini tidak bisa melakukan race lagi untuk race berikutnya sampai dia mengalami cedera, itu pun tidak mendapatkan penalti seperti itu. Dan itu memang keputusan semuanya ada di race direction atau di FIM Stewart, tetapi ya harusnya mereka juga lebih kencang lagi. Oke, saya akan melewatkan itu semua, tapi saat ini akan saya bahas adalah bahwa saat ini saya akan bahas seorang yang namanya Marc Marquez gitu ya. Marc Marquez yang mana kita tahu dia adalah seorang rider MotoGP dari Spanyol yang bernomor identiknya adalah 93 dan dia sudah mendapatkan juara atau gelar juara dunia MotoGP, Moto2, Moto3 dan juga di MotoGP sebanyak 8 kali seperti itu ya. Tidak diragukan lagi karena dia memang seorang rider yang bisa dikatakan luar biasa ya gitu. Oke, saat ini dirumorkan lagi rame nih, dikatakan bahwa Marc Marquez itu sedang sakit hati dengan Honda. Waduh, ada apa ini? Rupanya ini begini ya, kenapa Marquez ini begitu sakit hati? Ini dibocorkan oleh seorang mantan atau ex direktur di LCR Honda, yaitu bernama Oscar Haro. Itu memberikan informasi seperti ini bahwa Marquez ini sedang sakit hati dengan Honda. Pertama, karena Marquez ini kecewa. Kenapa sasis atau motor, maksudnya bukan sasis ya, motor daripada RC23V itu yang seharusnya dipakai oleh Marc Marquez ini diizinkan atau Honda ini memberikan restu kepada Alex Rins yang notabene dia baru masuk di LCR untuk juga mencoba motor yang biasa hanya dipakai oleh Marc Marquez seperti itu. Nah, itu yang salah satunya membuat Marc Marquez ini kecewa dan marah seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Marc Marquez ini kecewa kenapa Honda itu sudah sejak tahun lalu atau musim lalu bahwa Honda ini membeli atau piranti ya sasis dari Kalex itu untuk Honda itu tanpa sepengetahuan Marquez, dan Marquez tidak diajak ngomong seperti itu ya. Nah, itu membuat Marquez itu kecewa dan dia marah seperti itu. Ya mungkin mikirnya begini ya, apalagi memang beberapa musim ini sejak musim 2013 sejak debutnya Marc Marquez sampai musim 2019 itu gacornya Marquez di sana, dan semenjak 2020 dia memang ada insiden sehingga dia beberapa musim 2021, 2022 itu mengalami jatuh bangun seperti itu ya, kita lihat semuanya, dan itu membuat Marquez ini ya, aku ini sudah seperti ini jatuh bangun, tetapi saya merasa Marquez ini memang orang yang fight-nya ini luar biasa. Dia ini orang yang semangatnya itu luar biasa, dan dia tuh tidak pernah patah semangat. Kalau rider lain mungkin sudah jatuh bangun, sudahlah aku mundur, tapi Marquez orangnya tidak seperti itu. Banyak sih yang mengatakan bahwa Marquez itu berambisi untuk menyamai rekor yang dipunyai oleh Valentino Rossi. Kalau menurut saya mungkin ada juga ke sana, tetapi yang kita tahu Marquez itu memang orangnya dari dulu orangnya begitu ya. Artinya begini, Marquez ini dari dulu orangnya itu nggak gampang menyerah. Lihat aja, dia itu ada di race, ada di balapan, dia jatuh, dia bangun lagi dan segala macam, kita tahu seperti itu. Dia crash, dia begini, dia bangun lagi dan tetap dia bersemangat. Dia menunjukkan bahwa saya ini loh Marquez, seperti itu ya. Itulah Marquez. Nah, jadi saat ini Marquez itu kecewa dengan Honda seperti itu. Jadi ada rumor bahwa Marc Marquez ini berniat untuk hengkang ke yang namanya Red Bull KTM seperti itu. Dan memang Marquez dulu memang udah pernah di sana, dan Red Bull ini ada sebagai sponsor utama untuk Honda dan KTM seperti itu. Jadi
kalau memang ini nanti ada skenario Marquez akan ditarik ke KTM, jadi skenario seperti ini. Nah, Acosta itu akan dipromosikan ke Honda dan untuk bisa menggait Marquez dibawa ke KTM. Jadi menurut Oscar itu seperti itu. Jadi mantan daripada direktur di LCR ini mengatakan seperti itu. Mungkin skenarionya seperti itu ya. Jadi Acosta akan dipromosikan ke Honda dan Marquez ditarik ke KTM. Dan apakah itu akan terjadi? Kita lihat bagaimana kelanjutannya ya. Karena Marquez memang kontraknya dengan Honda itu habis sampai musim 2024 seperti itu. Jadi apakah nanti akan terjadi ya? Kita lihat aja nanti ya. Itu berita yang pertama. Dan berita yang kedua saya akan spill sedikit ya tentang race yang ada di Argentina kemarin ya. Kita tahu di sana kemarin luar biasa. Waktu di sprint race-nya di sana yang namanya Marco Bezzecchi itu ada juga di podium, dan justru di long lap-nya atau di long race-nya maksud saya, di main race-nya dia juga ada di podium. Ini luar biasa. Tetapi kita melihat yang namanya Pecco Bagnaia, aduh nggak tahu kenapa, dan beberapa kali yang namanya Pecco Bagnaia ini dia selalu mengatakan bahwa kalau dia crash, motornya jatuh, dia low set ataupun high set, dia selalu mengatakan aku nggak tahu kenapa motorku bisa jatuh. Ini kalau menurut saya ya, ini sesuatu yang aneh. Itu berarti secara tidak langsung bahwa yang namanya Pecco Bagnaia ini belum bisa chemistry dong dengan motornya, karena dia tidak mengetahui. Contoh nih, kalau ada beberapa rider ya, kita kasih contoh lagi ke Marquez, dan dia kalau dia jatuh dia tahu motorku begini dan segala macam, jadi sehingga jatuh seperti itu. Atau mungkin kesalahannya dia atau karena motornya, dia tahu. Sedangkan Pecco Bagnaia ini atau Francesco Bagnaia ini beberapa kali, bukan hanya sekali kemarin, dia selalu mengatakan kalau jatuh aku nggak tahu kenapa motorku jatuh, ada masalah apa. Nah, berarti dia belum memahami motornya. Maaf. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa ini ya aneh juga sih ya. Gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya memang kayaknya Pecco ini belum begitu paham dengan motor yang dia bawa seperti itu. Jadi mungkin ya ada skill sih ya, skill harus pasti itu dimiliki oleh seorang rider yang luar biasa. Yang pertama, kedua, motor memang sekarang ini memang betul-betul harus harus bagus ya. Ya apalagi sekarang Ducati dominasi di MotoGP. Meskipun motor gacor, motor kompetitif seperti itu, tapi kalau ridernya nggak kompetitif, ridernya nggak bisa perform, ya sama juga bohong, nggak akan bisa mendapatkan hasil yang luar biasa seperti itu tentunya. Jadi faktor skill seorang rider dan juga faktor motor saat ini sangat-sangat dibutuhkan seperti itu, sangat diperlukan seperti itu ya. Jadi nanti kita akan melihat next race ini atau di akhir pekan ini ya, kita akan melihat lagi balapan yang ada di COTA, yaitu di Amerika ya. Kita akan melihat di sana, dan pastinya kita melihatnya karena jam begitu jauh selisihnya, kita akan melihat di sekitar jam 2, jam 3 pagi ya, dini hari seperti itu. Dan tentunya sobat-sobat GP yang saat ini sedang menjalankan puasa, setelah sahur bisa nonton ya, atau sebelum sahur ya atau bareng dengan sahur bisa nonton MotoGP begitu. Dan ini ada rumornya, memang belum ada konferensi pers yang pasti bahwa Marquez itu tidak akan menjalani atau mendapatkan penalti, yaitu double long leg penalti yang dia harus tanggung itu di COTA nanti, karena memang kemarin itu bandingnya Honda itu kayaknya diterima, tetapi belum ada sih konferensi pers yang pasti, itu belum ada. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti ya. Dan saya rasa memang Marquez betul salah, dan dia harus menjalani double long lap penalti itu. Tetapi di sini yang namanya race direction atau FIM steward di sini dia harus tegas gitu ya. Kalau sudah mengeluarkan surat yang pertama bahwa itu next race-nya yang dia harus jalani, yaitu ya harusnya di Argentina kemarin, tetapi ternyata Marquez di Argentina nggak bisa karena dia harus operasi tangannya seperti itu. Nah itu harusnya hangus seperti itu. Tetapi memang kalau menurut saya dia memang harus jalani, tetapi nggak salah dong Honda dia banding seperti itu ke steward atau ke FIM stewardnya, dia nggak salah. Karena apa? Surat keputusan itu sudah ada, dan itu harusnya hangus seperti itu. Dan kita nggak tahu nih, belum ada keputusan yang pasti, dan ada sinyal-sinyal kalau Marc Marquez ini tidak akan menjalani yaitu penalti double long lap penalti karena kesalahannya di Algarve kemarin yang dia menabrak
yang namanya Miguel Oliveira seperti itu. Dan memang ya kita harus pastikan tidak ada sama sekali rider yang sengaja menabrak rivalnya gitu, yang nggak ada. Dan semuanya pasti dengan tidak kesengajaan, dan mungkin karena kurang hati-hati aja atau kurang wise, kurang bijak seperti itu. Tidak ada kesengajaan, semua rider tidak ada kesengajaan di dalam mengendarai atau menabrak rivalnya seperti itu. Oke, saat ini dulu aja yang bisa saya sampaikan informasi tentang MotoGP. Oke, jangan lupa akhir pekan nonton race MotoGP. Hari Sabtu di sprint race-nya dan di hari Minggu di long race-nya. Oke, sampai ketemu. See you. Bye.